Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Yang terkenal itu belum tentu yang utama, yang terkenal itu belum tentu yang pertama. Demikian juga kalau kita bicara mengenai gereja Basilika. Gereja Basilika yang terkenal adalah Basilika Santo Petrus. Orang Katolik biasanya kalau ditanya Basilika Santo Petrus, ini yang paling terkenal. Karena apa? Sering muncul di gambar-gambar, sering muncul di TV, sering muncul dalam siaran live streaming dan sebagainya. Jadi kalau ada gereja Basilika Santo, pasti jawabnya akan Petrus. Tapi sebenarnya ini bukan yang pertama dan bukan yang utama. Gereja Basilika Santo Petrus bukan yang pertama, bahkan bukan yang utama. Sebab gereja Basilika itu malah tidak dirayakan, malah ada satu gereja lain, Basilika Santo Yohanes Lateran, yang dirayakan seluruh dunia setiap tanggal 9 November. Maka hari ini kita merayakan perayaan atau pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Kenapa demikian? Karena Basilika ini meskipun kecil, tetapi Basilika ini merupakan kepala dari gereja seluruh dunia, merupakan ibu dari gereja seluruh dunia. Maka dalam bahasa Latin, gereja Basilika Santo Yohanes Lateran disebut sebagai Mater et Caput. Mater artinya ibu, caput artinya kepala. Mater et Caput omnium urbis et orbis ecclesiarum. Tadi apa? Gulu. Nggak apa-apa, ya sudah. Pokoknya adalah, intinya adalah gereja yang kita rayakan hari ini bersama dengan seluruh dunia adalah gereja kepala dan gereja ibu dari semua gereja di atas muka bumi ini. Setiap keuskupan punya katedral. Contohnya di Bandung ada katedral Bandung namanya Santo Petrus. Di Jakarta ada katedral Santa Maria diangkat ke surga, katedral Jakarta, dan lain sebagainya. Setiap keuskupan punya katedral. Demikian pula kota Roma itu punya katedral. Katedralnya kota Roma bukanlah gereja Basilika Santo Petrus, tetapi katedralnya kota Roma adalah Basilika Santo Yohanes Lateran. Namun ini bukan hanya gereja katedralnya kota Roma, saudara-saudari, tapi ini gereja katedralnya seluruh dunia. Jadi gereja Katolik seluruh dunia dipersatukan oleh satu gereja induk ini, meskipun bentuknya kecil, tidak lebih besar daripada gereja Santo Petrus, tapi gereja ini penting sekali. Apa pentingnya? Kalau kita simak sejarahnya, kemudian baru kita tahu nilai pentingnya gereja Santo Yohanes Lateran ini. Dinamakan gereja Santo Yohanes karena pada abad ke-12 di dalam gereja itu kemudian dibangun tempat pembaptisan. Karena tempat pembaptisan, untuk mengenangkan adanya tempat pembaptisan itu, maka gereja itu kemudian diubah namanya menjadi gereja Santo Yohanes. Yang dimaksudkan adalah Santo Yohanes Pembaptis, karena mengenangkan ada tempat baptisan. Tapi nama asli gereja ini bukan Santo Yohanes. Ketika didirikan, kemudian diberkati atau ditahbiskan atau didedikasikan, gereja ini dinamakan dengan gereja Basilika Sang Penebus. Aslinya sebelum namanya Yohanes, dulunya gereja ini dinamakan gereja Basilika Sang Penebus. Kemudian gereja ini ditahbiskan atau diberkati. Sebenarnya istilah yang tepat itu ditahbiskan. Gereja tidak hanya diberkati, tapi ditahbiskan. Gereja ini ditahbiskan pada tahun 324. Jadi gereja ini tua sekali, saudara-saudari. Coba dikurangi, kalau sekarang tahun 2025 dikurangi 324, umurnya gereja ini sudah berapa umurnya? 1700, saya nggak pintar matematika, berapa? 1700 lah pokoknya begitu ya. Udah, karena kita teman, pokoknya kamu nanti hitung sendiri. 1701. Berarti gereja ini umurnya sudah 1701, saudara-saudari. Dan gereja ini merupakan gereja pertama di seluruh dunia yang ditahbiskan atau diberkati secara publik, secara umum. Karena apa? Sebelum tahun 324 itu tidak ada gereja yang publik. Maksudnya publik artinya apa? Tidak ada gereja yang terbuka untuk umum. Sebab gereja-gereja ada di dalam tanah, ada di bawah tanah, tidak ada basilika, apalagi terbuka seperti ini. Karena apa?
Selama hampir 300 tahun orang-orang pengikut Yesus Kristus tidak bebas melaksanakan peribadatan seperti ini karena ditindas oleh orang-orang bangsa Romawi. Jadi kalau ketahuan misa seperti ini, hukumannya dibunuh. Hukumannya kalau dibunuh langsung mati, sukses, enak. Tapi matinya tidak langsung. Contohnya dilemparkan ke Koloseum. Apa itu Koloseum? Tempatnya adu singa. Jadi singa-singa lapar di situ beradu, kamu dicemplungkan ke kandang singa hidup-hidup, dan kamu nanti dimakan singa itu. Wah! Bayangkan kamu masih hidup dan sadar pahamu digigit singa pelan-pelan, lalu yang lain menggigit punggungmu pelan-pelan, dan kamu masih hidup dan kamu tahu perutmu digerogoti singa dan melihat ususmu keluar. Segar sekali kan? Ngeri sekali tahu ya. Ini kalau matinya mati langsung dibunuh, sukses. Tapi matinya mati penyiksaan. Artinya apa? Sebelum tahun 324 orang-orang Kristen tidak ada yang bebas melaksanakan agamanya. Tidak ada gereja yang didirikan di atas tanah. Semua gereja di bawah tanah, yaitu namanya katakombe. Katakombe itu seperti gua-gua bawah tanah. Maka kalau kamu pergi ke Roma sekarang, di bawah tanah itu ada katakombe, lorong-lorong di bawah tanah. Orang misa, karena misa tidak boleh di publik, enggak seperti kita, seperti ini. Kalau ketahuan misa dibunuh, dihancurkan, bahkan mungkin dibakar. Tetapi kemudian keadaan berubah. Dari abad awal, kemudian disiksa, kemudian ada banyak martir. Tahun 313 untuk pertama kalinya gereja menikmati kebebasan, karena tahun 313 itu ada seorang kaisar bangsa Romawi namanya Kaisar Konstantinus mengeluarkan pengumuman bahwa mulai saat ini tahun 313 orang-orang di wilayah kekaisaran Romawi bebas melaksanakan agamanya. Tapi kemudian malah akhirnya Kaisar Konstantinus ini dibaptis menjadi Kristen. Kristen yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Bahasa gampangnya Kaisar Konstantinus masuk dibaptis menjadi orang Katolik. Karena kaisarnya sudah menjadi Katolik, maka dihadiahkan satu wilayah di kampung atau desa, dulunya kampung atau desa, namanya Desa Lateran, di atas gunung atau bukit. Kalau sekarang nggak kampung, sekarang masuk kota Roma. Kalau dulu ya kayak kampung segitu, namanya wilayah Lateran. Karena kaisar sudah menjadi Katolik, wilayah Lateran itu dihadiahkan kepada Bapak Paus. Bapak Paus, kamu sudah bertahun-tahun dikejar-kejar, sekarang kamu bebas, silakan tinggal di kampung bernama Lateran. Bahkan di kampung bernama Lateran itu kemudian Bapak Paus mendirikan rumah dibantu oleh Kaisar Konstantinus. Tidak hanya itu, dibuatkan gereja yang megah dan besar sekali, yang kemudian disebut tadi sudah saya katakan gereja Basilika Sang Penebus. Basilika dari kata Basileus. Basileus artinya kerajaan. Jadi gereja Basilika, gereja seperti gedung aula kerajaan. Itu maksudnya. Jadi Basilika artinya kerajaan. Nah kalau disebut Basilika Santo Yohanes atau gereja Basilika, gereja itu bagaikan gedung aula kerajaan yang megah sekali. Kalau kamu pengen tahu seperti apa bentuknya, gereja Basilika Santo Yohanes Lateran kira-kira mirip dengan gereja Salib Suci Purwakarta lah kira-kira ya. Ini miniaturnya kayak gini. Ini tapi ini dalam versi miniatur ya, dalam versi miniatur. Kira-kira ya ada tiang-tiangnya begini, kurang lebih seperti ini. Tapi ini harap diingat ini dalam versi miniatur. Ini miniaturnya gereja Basilika Santo Yohanes Lateran. Nah kemudian Bapak Paus yang bernama Bapak Paus Silvester tanggal 9 November tahun 324 bersama dengan Kaisar Konstantinus, bersama dengan umat Katolik yang waktu itu makin banyak dan sudah bebas, meresmikan atau memberkati atau menahbiskan gereja Basilika itu. Dan untuk pertama kalinya gereja yang tadinya di bawah tanah kemudian naik ke atas tanah. Artinya orang-orang Kristen pada waktu itu, orang-orang Katolik zaman itu menikmati kebebasan beribadah. Maka saudara-saudari, setiap tanggal 9 November sejak saat itu, sejak tahun 324,
dirayakan di seluruh dunia, karena ini gereja katedralnya kota Roma, gereja pertama yang diresmikan di atas tanah, gereja pertama seluruh dunia. Inilah kemudian yang diangkat sebagai caput et mater. Caput artinya kepala, kemudian mater artinya ibu. Inilah gereja ibu, gereja kepala dari gereja, semua gereja di paroki-paroki maupun keuskupan-keuskupan seluruh dunia. Diingat sampai hari ini 9 November 324 setiap tahun dirayakan. Untuk merayakan apa? Yang pertama, untuk mengingat kembali, saudara-saudari, dulu-dulunya leluhur iman kita nggak gampang loh beribadat. Bahkan hanya untuk ikut misa, taruhannya nyawa. Ingat baik-baik. Bahkan hanya untuk misa, Kamu ikut misa taruhannya nyawa, tidak ada taruhan apa-apa. Tapi banyak di antara kita lebih memilih ngorok daripada misa, bahkan ketika tidak ada taruhan apa-apa. Ingat dulu leluhur iman kita 300 tahun kira-kira lamanya, bahkan hanya untuk misa taruhannya nyawa. Ketahuan misa, bunuh, kasih kepada hewan-hewan lapar itu, atau dibunuh gladiator, dibunuh pelan-pelan tidak langsung mati, itu taruhannya mereka. Maka saudara-saudari, nilai pentingnya pertama apa? Satu, mau bersyukur. Tuhan, terima kasih atas kebebasan yang hari ini kami nikmati. Sebab dulu leluhur iman kami tidak mudah, bahkan hanya untuk merasakan sakramen kudus-Mu. Sekarang kami menikmati begitu mudah. Di paroki kita saja, misa setiap hari ada, Sabtu sore ada, Minggu pagi ada, Minggu sore ada. Tapi ada juga yang misa setahun sekali atau setahun 2 kali. Tidak apa-apa, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga ingat homili hari ini, bahwa dulu leluhur iman kita terancam nyawanya, kita tanpa ancaman. Maka ingatan pertama tentang perayaan hari ini adalah, Tuhan, kami bersyukur hari ini bahkan kami untuk menikmati sakramen-Mu gratis tanpa ada taruhan nyawa. Mungkin dulu kalau kita ikut taruhan nyawa itu nggak tahu kita berani apa enggak. Tapi hari ini terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati, meskipun di negeri ini yang katanya Konoha atau apapun namanya ini nggak terlalu mudah juga, tapi tetap jauh lebih baik daripada leluhur iman kita yang bahkan tidak bebas hanya untuk merayakan misa. Itulah pertama-tamanya kita mau mengingat karya Tuhan membebaskan umatnya. Nomor 2, mengingat betapa mudahnya kita. Nomor 3, mengingat leluhur iman kita, sehingga gereja tetap berdiri. Ketika dulu ditindas mereka kemudian takut atau murtad, maka tidak ada gereja Katolik sampai hari ini. Tapi karena kuatnya mereka, gereja tetap tegak berdiri, seperti firman Tuhan Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi hari ini kita mengingat 9 November 324 ketika untuk pertama kalinya ada gereja di atas tanah. Shalom Alaikum.